mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah, Mister. Alhamdulillah, mantap. Sudah siap untuk belajar lagi ya. Sehat Aid. Baiklah, PAS tinggal 2 minggu PAS. Semoga salam sehat. Sehingga saat ini PAS bisa maksimal. Baik, sebelum kita mulai nak cek dulu kehadirannya. Andika sudah gabung? Anissa Ramadhani. Andika hadir, Mister. Saya Mister. Azandra. Hadir Mister. Damar. Dian. Ada Mister. Fabian. Ada Mister. Farhan. Ada, Mister. Alisa. Ada Mister. Arvinda. Ada Mister. Kaila. Ada Mister. Lavina. Delfazil. Ada, Mister. Mario. Ada, Mister. Maria Usman. Ada Mister. Muhammad Farhan. Ada, Mister. Muhammad Bramantio. Hadir. Fawaid. Hadir, Mister. Nadia. Aid. Ada Mister. Naufal. Hadir, Mister. Nela. Hadir Mister. Salma. Ada Mister. Satria. Ada, Mister. Sindura. Ada, Mister. Ada. Yasmin. Yasmin. Yevi. Ada Mister. Yogi. Hadir, Mister. Baik anak, sebelum kita mulai untuk pertemuan yang hari ini, apakah ada pertemuan terkait permasalahan terkait dengan materi yang di pertemuan video ini? Jika ada, silakan disampaikan. Nggak ada. Kalau nggak ada, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab turunan alkana. Insya Allah kita akan masuk di senyawa yang ke-5 dan yang ke-6. Setelah belajar alkohol eter, aldehid dan keton, saatnya kita mempelajari asam karboksilat dan ester. Ini adalah golongan senyawa yang ke-5 dan ke-6. Baik, ini kita siap. Kita mulai dari golongan yang ke-5 dulu, turunan alkana yang ke-5 yaitu asam alkanoat atau yang lebih umum dikenal sebagai asam karboksilat. Contoh yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah asam cuka atau asam asetat. Karena itu bisa digunakan untuk makanan dan sebagainya. Itu ya. Untuk asam alkanoat atau asam karboksilat itu juga memiliki 2 aturan penamaan. Asam alkanoat ini digunakan untuk tata nama IUPAC yang berlaku secara internasional. Sedangkan asam karboksilat digunakan dalam tata nama trivial atau tata nama umum. Dan anak-anak yang wajib menguasai adalah yang tata nama IUPAC. Cirinya untuk tata nama IUPAC diawali dengan kata asam dan diakhiri dengan kata anoat yang menggantikan nama ana, kata ana di dalam alkana. Kita ngambil contoh misalkan ini ya, ada struktur C-nya ada 3, 1, 2, 3 dan gugus karboksil COOH-nya selalu nomor 1. Tidak pernah di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Karena ini adalah posisinya selalu di ujung rantai, jadi selalu nomor 1. Karena karbonnya ada 3, 1, 2, 3, namanya adalah asam, karena dia bersifat asam. Propanoat itu berasal dari kata propana, yang kata ananya diganti dengan anoat, yang menandakan bahwa jumlah oksigennya ada 3. Nah, gitu memberi nama.
Kalau menggunakan tata nama yang trivial atau yang lazim, ini menggunakan asal-usul senyawa itu ditemukan. Misalnya asam propionat, ini dari buah apa dapatnya gitu ya. Asam butirat, itu juga sama dari buah apa dapatnya. Dan yang sering kita gunakan adalah asam format atau asam formiat, itu yang dihasilkan dari semut. Jika anak-anak tidak sengaja mencet semut sampai mati, kemudian ada bau yang tidak enak, itu adalah bau dari asam semut. Gitu. Oke, itu adalah tata nama asam karboksilat. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Karena sangat simpel sekali materi. Nggak ada? Kalau nggak ada, tak lanjutkan. Contoh berikutnya. Ini. Tadi kita sudah memberi contoh yang ini ya, bahwa jumlah atom C-nya 3, dia sebagai asam, itu dikenal sebagai asam propanoat, karena bersifat asam. Nah, sekarang kalau ada cabangnya, bagaimana cara memberinya? Ternyata sama beri nama aturannya. Ini adalah C nomor 1, nomor 2, 3, 4. Selain rantai utama, berarti sebagai cabang. Cabangnya ada di C nomor 3. Sehingga sumbernya diberi nama asam 3 metil, karena ini ada di posisi nomor 3 metilnya, yaitu butanoat, karena J-nya ada 4. Asam 3 metil butanoat. Dan yang ditekankan adalah anak-anak harus menuliskan kata asam, karena dia bersifat asam. Gitu. Ada pertanyaan sampai sekarang, sampai di bagian ini? Nggak ada. Alhamdulillah, kalau nggak ada berarti sangat mantap. Nah, tata nama asam karboksilat sampai di sini aja, anak. Kita bisa melanjutkan yang tata nama golongan senyawa yang ke-6, yaitu golongan alkil alkanoat atau ester. Alkil alkanoat atau ester itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki aroma yang khas, berbau enak atau berbau harum. Biasanya digunakan sebagai esen atau penambah aroma dalam makanan. Itu ya. Misalkan anak-anak beli permen, ada yang rasa strawberry, rasa pisang, rasa durian atau apapun, itu sebenarnya di dalamnya bukan ekstrak buahnya, tapi hanyalah ester yang ditambahkan. Bagaimana cara membuatnya? Kok bisa identik sekali dengan buahnya? Itu ada tekniknya. Asalkan kita tahu struktur kimia dari ester yang ada di buah, kita bisa mensintesisnya di lab. Karena prosesnya sangat mudah membuat ester. Nah, untuk ester itu ada dua bagian anak-anak ya. Kalau kita gunakan tata nama Ayupak, ada bagian alkil, ada bagian alkanoat. Alkil itu adalah ini, yaitu atom karbon setelah atom oksigen. Jadi rantai karbon setelah atom oksigen itu dikenal sebagai gugus alkil. Sedangkan atom karbon yang sebelumnya oksigen ini, yang ke kiri, itu dikenal sebagai gugus alkanoat. Karena memberi namanya menggunakan dua bagian itu, yaitu menyebutkan alkilnya dulu, baru rantai alkanoatnya. Kita ngambil contoh, ini. C-nya 1 sebagai alkil, berarti namanya metil. Sedangkan ini jumlah C-nya 3, nanti namanya propanoat. 1, 2, 3 berarti propanoat. Sehingga struktur ini diberi nama metil propanoat. Dan kata asam di depannya sudah tidak ada, karena ester itu sifatnya bukan senyawa asam. Gitu. Nah, kalau memberi nama yang lazim juga sama, metil propionat. Karena berasal dari turunan asam propionat. Biar lebih paham, kita ngambil contoh selanjutnya ya. Cara ngitungnya dari mana, Mister? Kenapa? Cara ngitungnya, Mister. Cara ngitungnya, atom C-nya ini gak karboksilat. Ini C nomor 1, C nomor 2, ini C nomor 3. Kalau ini alkil. Jadi tidak dihitung sebagai rantai utama, karena dia tidak sebagai cabang. Berarti oksigen sama C3 gak usah dihitung ya, Mister? Iya, gak usah dihitung. Yang dihitung adalah rantai karbon yang sebelumnya oksigen. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas? Sudah, Mister. Terima kasih, Mister. Sudah, cukup ya. Oke, sama-sama. Kita
Kita lanjutkan ini beberapa contoh, ada 4. Kalau ini lebih jelas anak-anak untuk memberi namanya karena ada beberapa warna. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Yang warna merah ini menunjukkan dia sebagai alkil. Alkil tadi apa? Yaitu atom karbon setelah atom oksigen. Sedangkan yang warna biru adalah rantai utamanya. Ini C-nya ada 2, 1, 2. Nanti namanya etil. Sedangkan ini C-nya ada 3, berarti propanoat. Etil, propanoat. Yang ini juga sama, 1, 2, 3. Berarti namanya propil. Ini C-nya 1. Satu dari kata metana menjadi metanoat. Ini C-nya 1, berarti metil. Kalau ini C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 dari kata butana menjadi butanoat. Ini sama, ini C-nya 3, berarti propil, karena dia cabang. Sedangkan rantai utamanya 2. Dari kata etana menjadi etanoat. Udah ya? Menutup. Cara memberi nama. Itu kok profil kenapa, Mister? Gimana tadi, Mister? Gimana? Yang ini ya. Namanya profil, ya. C-nya ada berapa? 3, Mister. 3. Kalau 3 itu kan dari kata propana. Iya. Karena dia sebagai alkil, kata anya diganti dengan il. Makanya menjadi propil. Oh. Kayak ini C-nya kan 2. Dari kata etana, ananya diganti dengan il menjadi etil. Propanoat dari mana? Kalau propanoat yang ini ya, C-nya 3. Rantai utamanya 1, 2, 3. Karena namanya adalah alkil dulu, alkil, alkanoat. Kalau yang itu, Mister, yang metanoat sama etanoat itu gimana? Maksudnya gimana, Mister? Dari atom karbon utamanya, Mas. Ini cabang, ini adalah rantai utama. Rantai utamanya C-nya 3, 1, 2, 3. Kalau 3, dari kata propana juga menjadi propanoat. Karena dia golongan ester. Iya. Bisa dipahami ya? Iya, Mister. Sama, Makasih, Mister. kayak ini juga sama. Ya, ini juga sama, ini juga sama. Berarti yang merah diberi nama yang merah ini. Kalau yang biru diberi nama yang Oh. bisa dipahami ya? Iya, Mister. Siap. Karena untuk tata nama ester ini berbeda dibandingkan golongan yang lain. Dia unik memberi namanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan, yaitu cara membedakan asam karboksilat dan ester. Karena kedua senyawa ini juga memiliki rumus kimia yang sama. Rumus molekulnya CnH2n-O-nya 2. Kalau aldehyde keton, CnH2n-O-nya 1. Kalau asam, O-nya 2. Nah, cirinya untuk membedakannya itu bisa dari bau anak-anaknya. Kalau ester itu baunya enak, cenderung wangi. Kayak bau pisang, bau anggur, dan sebagainya. Tapi kalau asam karboksilat itu baunya cenderung menyengat, kayak bau cuka, bau semut, gitu ya. Itu adalah ciri dari senyawa-senyawa yang bersifat asam. Nah, kalau misalkan baunya tidak bisa kita deteksi, bisa menggunakan ini, lakmus. Karena asam karboksilat itu bersifat asam-asam lemah, sedangkan ester bukan asam. Sehingga membedakannya cukup dengan lakmus aja. Kalau lakmusnya berubah menjadi merah, nanti dia golongan asam karboksilat. Kalau lakmusnya tidak berubah warna, nanti dia golongan ester. Itu yang paling mudah. Atau dengan reaksi ini, yang dikenal sebagai reaksi hidrolisis. Ini adalah cara membedakan asam karboksilat dan ester. Reaksi hidrolisis itu apa? Yaitu reaksi dengan molekul H2O. Molekul H2O-nya pecah, membentuk H+ dan OH- yang akan bereaksi dengan ester. Jadi, reaksi hidrolisis itu hanya berlaku untuk golongan ester. Sedangkan asam karboksilat itu tidak mengalami hidrolisis. Hasilnya seperti apa, Nana? Hasilnya ini. CH3COO sampai di sini itu cenderung bermuatan negatif. Karena dia punya oksigen ya. Sedangkan CH3 ini cenderung bermuatan positif. Sedangkan H2O juga punya H+ dan punya OH-.
H plusnya akan tertarik di atom O membentuk ini, membentuk OH. Sedangkan OH minnya ketarik di sini membentuk CH3OH. Produknya adalah asam dan alkohol. Jadi, ester itu kalau direaksikan dengan air akan dipecah membentuk dua senyawa berbeda, yaitu asam karboksilat dan ester. Makanya, ester itu mudah dibentuknya. Asalkan kita tahu struktur senyawa ester di senyawanya, di buah, kita cari asam dan alkoholnya. Bisa dibuat di lab dengan mudah. Cukup dikasih asam, dipanaskan, terbentuklah ester dengan bau yang sama persis dengan yang dihasilkan oleh buah. Itu mudah sekali buat. Itu ya cirinya ya. Ester bisa dipecah menjadi alkohol dan asam karboksilat. Sedangkan asam karboksilat tidak bisa dipecah. Itu untuk membedakan dua golongan. Nah, terus selain membedakan, kita juga punya rumus umum ini, Mas ya. Ini adalah reaksi berkebalikan. Reaksi ini tadi yang saya sebutkan di awal ini adalah reaksi berkebalikan. Dia bisa berjalan ke kanan, dia juga bisa berjalan ke kiri. Kalau ke kanan disebut reaksi hidrolisis karena pemecahan molekul ester, tapi kalau berlangsung secara kebalikannya, yaitu dari kanan ke kiri, berarti asam ditambah alkohol membentuk ester, itu dikenal sebagai reaksi esterifikasi. Makanya tulisnya boleh seperti ini. Asam ditambah alkohol bisa membentuk ester. Ini dikenal sebagai reaksi esterifikasi. Sedangkan ester ditambah air bisa membentuk asam karboksilat dan alkohol, itu dikenal sebagai reaksi hidrolisis. Jadi berkebalikan reaksi. Di modul ada, anak-anak bisa mendalami di modul halaman berapa tadi sudah ada, data tandai juga. Itu ya. Bagian akhir dari bab ini adalah masalah isomer anak-anak ya. Karena setiap sepasang turunan alkana itu dikenal sebagai isomer gugus fungsi. Alkohol berpasangan dengan eter. Aldehid berpasangan dengan keton. Nah sekarang asam karboksilat pasti berpasangan dengan ester. Ya fawaid ya. Senyawanya berpasangan. Masa fawaid enggak kan gitu. Jomblo, Mister. Oh, Lah, tugasnya anak-anak yang di pertemuan ini juga sama kok ya. Kayak tugas yang kemarin, saya berikan rumus kimianya, cari struktur sebagai asam, cari struktur sebagai ester. Jika sudah ketemu strukturnya, diberi nama. Misalkan ini C4H8O, sama kan ya rumus molekulnya? Kita buat rantainya. 1, 2, 3, 4. Lurus. Namanya apa? Asam, buta, noat. Kenapa asam, buta, noat? Dia bersifat asam, atom C-nya ada 4. Dari kata buta menjadi buta, noat. asam itu N itu mister ya? Ini saya salah mas, kayak kehapus. Harusnya asam di sini. Oh, Terus asam iya. harusnya. Geser dengan gambarnya kan jadi berubah. Gitu ya. Oke mister. Terus yang di sini juga sama. Yes, Ini bisa. C-nya ada 3. Kenapa? Asam, Mister. Iya asam. Di sini juga sama. Ini C-nya ada 3. 1, 2, 3. Ini ada cabang di nomor 2. Ini nomor 1, nomor 2. Berarti namanya asam 2-metil propanoat. Ini asamnya juga nggak ada. Harusnya ada asamnya. Asam 2-metil propanoat. Ada lagi nggak gambar yang bisa dibentuk dari C4 H8O2? Ternyata sudah tidak ada. Jadi isomernya sebagai asam cuma ada 2 ini. Kalau sebagai ester, nah ini banyak ester, lebih dari 2. Ini C-nya kan 4 ya, kita bagi 2. Ini ada 2, ini juga 2. Jadi 2. 2 disebut sebagai etil, karena alkil. Ini 2 sebagai etanoat, sehingga namanya adalah etil etanoat. Sekarang,
C-nya dipisah. Di sini ada 3, di sini ada 1. 1 itu namanya adalah metil, kalau 3 adalah propanoat, sehingga namanya metil propanoat. Lah kalau dibalik, yang di sini 3, di sini 1, namanya menjadi propil metanoat. Nah gitu anak-anak, jadi gambar strukturnya itu akan lebih banyak yang ester daripada yang asam karboksilat. Nanti buktikan ya saat kerjakan tugas hari ini. Jadi gambar yang di ester akan jauh lebih banyak daripada yang di asam karboksilat. Itu. Ada pertanyaan? Mister, berarti Ya. yang ester itu nanti gambarnya kebanyakan sama, cuma beda di CC-nya aja, Mister. Iya, betul. Oh. Gampang ya? Lebih susah ester, Mister. Iya, karena lebih banyak gambarnya. Lebih teliti nanti ketemu semua. Oh. Ya. Oke, Mister. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya wes selesai untuk pertemuan hari ini. Materinya sampai di sini. Tugasnya adalah anak-anak mencari struktur, nama, atau isomer dari alkohol dan asam karboksilat dan ester. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatannya. Segera akses tugasnya, paling banter cuma memerlukan waktu 15 menit sudah selesai. Karena saya setting sangat cepat. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.